Pemirsa, hari ini saya kedatangan bintang-bintang muda. Ini adalah pemain film Dear Nathan, Hello Salma. Ya, di sebelah kanan ada cowok ganteng yang suka berantem di filmnya ya. Ada Jeffrey Nicole. Di sebelah kiri saya ini ada cowok yang dijodohkan dengan pacarnya Jeffrey Nicole di film ya. Ada Devano. Dan tentunya ada dua cewek cantik yang dua-duanya naksir Jeffrey Nicole di film ya. Ada Amanda Rolls dan Susan Summer. Di sini juga sudah ada seorang penerjemah isyarat yang sedang viral, ramai diperbincangkan karena sangat ekspresif dan dulu adalah seorang penyanyi country, Pinky Wada. Seperti apa kisah mereka inilah Ruby No Secret. Dengan bintang tamu kita pada hari ini, kita mulai dulu di pojokan dengan berita hot ya. Kalau ini berita hot yang terjadi di dunia maya, kita ambil. Hari ini ada postingan Lambe Tura mengenai Sai Halilintar ya. Ya, Sai ini masuk di sebuah akun yang mengamati jam-jam mahal gitu ya. Gitu lah. Jadi si akun pengamat jam-jam mahal ini ya mengatakan bahwa itu jamnya Sai kayaknya palsu, bukan. Ya. Tapi aku nggak tahu, mungkin kalau ya aku nggak tahu ya, pokoknya kata si pengamat jam itu jamnya palsu, bukan Richard Mille katanya, itu kayaknya Richard yang lain ya. Itu kata si akun itu. Nah, kita cek dong ke akunnya Sai. Gak berapa lama setelah diberitakan, netizen aku julid banget. Akhirnya Sai memposting ada video lagi unboxing ya, tapi kok captionnya cuman wow gitu. Kita menduga itu adalah Sai lagi unboxing, tapi kan nggak jelas kelihatan ada suaranya, ada apanya ya. Jadi ya aku tadinya menduga bahwa itu Sai lagi unboxing. Coba kita lihat videonya kayak apa yang berikut ini, coba. Ternyata setelah kita telisik ya, itu bukan video unboxingnya Sai, karena video unboxing yang seperti itu pernah diunggah di tahun 2017, itu miliknya orang lain. Ya. Tapi emang Sai nggak bilang itu dia lagi unboxing, dia cuma bilang wow gitu, kayaknya dia lagi terkesima dengan unboxing. Tuh. Ya akhirnya kita pengen tahu emang kenapa sih heboh banget, emang jam itu berapa sih harganya yang asli ya. Ya, ternyata jam itu aslinya si Richard Mille itu ya, aslinya yang dipegang si itu yang diperbincangkan itu harganya cuma 2 miliar rupiah. Tapi kalau versi KW-nya juga mahal loh. KW-nya ya dijual di online shop ini harganya sekitar 6,5 juta, ada yang 4,8 juta tergantung kualitas sis ya kan. Oke ya, tapi kita belum tahu juga itu karena aku nggak tahu ya, jadi kita juga nggak tahu itu Sai pakai jamnya palsu atau asli atau apa, atau memang ya memang mirip kan, kita juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau aku
asli karena karena endorse ya, oke. Oke, next yang berikut, yang berikut langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang berikut ini, yang viral, yang ekspresif sekali ketika menerjemahkan isyarat. Kita lihat profilnya berikut ini. Pinky Waro namanya menjadi viral saat ia menerjemahkan lagu Gangnam Style dalam acara penutupan Asian Para Games. Lagu Gangnam Style yang begitu energetik itu diterjemahkan oleh Pinky dengan gerakan tangan dan ekspresi wajah yang seru. Terlebih lagi ketika Pinky harus menerjemahkan lirik Sexy Lady hingga membuat gerakan seperti DJ. Keviralannya itu cukup membuat Pinky heran dan kaget karena ia sudah menjadi penerjemah itu sejak acara opening tapi baru menjadi viral di saat acara closing. Selain acara Asian Para Games, Pinky juga beberapa kali menjadi penerjemah debat pemilu mulai dari Pilgub hingga Pilpres 2014 kemarin. Sebelumnya ia adalah penyanyi country dan seringkali berduet bareng Tantowi Yahya. Namun kisah itu berubah ketika dokter menyatakan jika chord suaranya rusak hingga harus melakukan istirahat total selama 6 bulan dan tidak boleh bernyanyi. Pinky mengaku menangis saat mendengar pernyataan dokter tersebut. Sejak itulah ia pun mulai menekuni dunia bahasa isyarat dan kini menghantarkannya menjadi Ketua Indonesia Sign Language Interpreters. Seperti apa cerita lain dari Pinky Waro? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini kan tadi bilang, panggil aku Kak Ros. Oke, panggil aku Dek Pinky katanya. Tapi udah otomatis ya, begitu dengar ada suara langsung di... Saya sebenarnya tadi kurang lihat sudah ada itu. Otomatis aja. Oh, Pas otomatis. lagi udah ada. Oh, udah ada. Narsis dikit, you know. Iya. Coba kita lihat ini Dek Pinky ini viral kemarin ketika menerjemahkan untuk lagu Gangnam Style begitu ya, karena energik banget gitu. Kayak apa sih aksi? Lagunya kan emang energik. Lagunya energik, Jadi aku tapi ikut. oh iya namanya juga penyanyi ya. Coba kita lihat aksinya kayak apa sih yang berikut ini. Gangnam Style. Gangnam Style. Dede Pinky bingung karena aku di opening ada gitu ya. Kenapa viralnya baru di closing? Mungkin karena sebelumnya orang ngelihat kalau Pinky ini kalau menerjemahkan kan acara debat itu kan serius ya. Baru kali ini kita lihat penerjemah isyarat tuh yang fun gitu. Karena ternyata waktu yang penutupan, khusus penutupan, itu sebenarnya kalau dilihat dari pembukaan, itu aku juga isyarat yang bulan itu bilang saya di sini, Pak Jokowi di mana, itu saya kebawa emosi, saya sampai tahan mau nangis kan, ya jaim dong, nggak boleh. Jadi tadi saya bilang Pinky jangan nangis, saya diam. Aku yang penutupannya itu suasana pesta, itu saya dikasih kebebasan penuh oleh TV itu Metro ya kalau saya bisa sebut, ya udah saya langsung aja, wah happy, namanya juga ex penyanyi. Langsung serasa ikut nyanyi juga ya. Tapi itu gimana menerjemahkannya? Karena kan lagunya bahasa Korea. Nanti keumpamanya seandainya lihat keseluruhan itu lagu kalau ada, itu nanti ada di mana saat saya begini nih. Itu artinya apa? Ini Korea. Oh. Saya akan gini sambil main saya ini bahasa Korea. Oh, ini bahasa Korea. Kadang-kadang saya bilang saya nggak tahu. Jalannya yang mengerti hanya orang tuli. Terus yang ada sexy lady. Sexy lady? Yang mengerti hanya orang tuli saja karena saya di samping bilang sexy lady, saya sempat sekali aja bilang sexy lady. Oke. Yang kalian orang dengar nggak Kita nggak tahu. Kita cuma ngelihatnya yang gitu, wow gitu ya. wow. Terus itu ya kayak gini itu kan kasih beatnya kan itu kan hampir kayak rap. Nanti saya itu 1, 2, 3, 4, ceng. Jadi pada saat menerjemahkan itu bukan cuma kata per kata, tetapi juga menjelaskan beatnya, temponya dan suasana lagunya bagaimana. Karena kalau lagunya pelan, beatnya kan ada pelan gitu. Saya juga pelan, tapi mungkin kata-katanya lucu. Ya saya tetap jadi itu otak tuh multitasking ya semuanya. Banget. Apa komentar teman-teman ketika melihat Ibu Pinky menerjemahkan itu? Teman-teman yang mana nih? Teman-teman yang menggunakan bahasa isyarat itu.
Ini teman-teman kok, di antara teman-teman orang dengar dan teman-teman saya pribadi yang sudah kenal saya, memang udah bilang, Pinky emang lu juga gila tuh, emang ada ciu banget ya gitu. Pribadi saya memang begitu. Tapi kalau tuli-tuli, mereka senang karena mereka bisa melihat lagu. Oh, melihat lagu. Mereka bukan misalnya, jadi kayak waktu lagi garam saya kan ada kayak begini ya. Tuli saya yang depan TV monitor itu, dia langsung tanya ke tandem saya, dangdut ya, dangdut ya. Saya kan dengarkan, saya bilang, oh bukan dangdut. Jadi sambil dansa gitu saya langsung eja, rock, yeah. Saya eja langsung, eja. Oh ya ampun, seru banget ya. Itu. Jadi kelihatannya kita tidak dengar apa-apa, tetapi sebetulnya itu ramai sekali dengan istilah yang mereka lihat. Yang Ya. band perempuan itu lebih gila lagi. Mereka nyanyi kan ada juga bahasa Inggrisnya juga. Begitu Inggris langsung cepat saya langsung isyaratkan. Tapi begitu udah bahasa Korea lagi, sorry ya, saya nggak bisa. Sorry aku nggak ngerti. Oke, coba kita lihat ini ada behind the scene ya saat Mbak Pinky ini memperagakan atau menerjemahkan lagu Gangnam Style. Kita lihat berikut ini. One, two, three, four. Iya ya. Ini menerjemahkan itu juga pekerjaan otak yang apa ya cukup aktif gitu ya. Sebagai seorang penerjemah isyarat. Dari mulai kita dengar bunyi, jadi bunyi itu suara atau lagu apa, itu udah satu ya. Dengar satu. Mikir ini kalau bahasa ini saya bisa rangkumkan kemana, itu dua. Rangkuman itu nanti itu isyaratnya bagus, yang isyaratnya apa aja. Isyarat menyampaikan gimana, baru keluar dari dengar sampai keluar hitungan detik, 5 tahap. Oh, gimana? 4-5 tahap. Gimana ngelatih konsentrasinya? Ya makanya kita selalu harus dengar, kita kalau umpama banyak suara kayak ini, saya konsentrasi nggak ada. Oh gitu. Jadi Harus diam kesan kalian, one diam and semua. one. Oh enggak apa-apa, jangan tegang. Oke. Ini acaranya happy-happy kok. Tapi menuju ke menjadi seorang penerjemah isyarat itu kan ada momen di mana Mbak Pinky yang tadinya adalah penyanyi, kemudian divonis dokter nggak bisa nyanyi lagi, harus istirahat. Bisa, hanya istirahat 6 bulan. Oh bisa. Itu jadi hampir semua hampir semua penyanyi Pernah ngalamin itu. Pernah mengalami itu vocal cord-nya tuh kayak Harus rusak istirahat, sedikit. capean. Itu semua Madonna, Oh. penyanyi Indonesia banyak juga yang saya rasa. Berarti itu pernah. show-nya banyak ya kalau kayak gitu ya artinya ya. Show-nya apanya? Show saya, show apa ini? Show lagunya. Makanya sampai vokal chordnya suruh istirahat, itu berarti show-nya banyak banget. Aku lagi ngajar line dance. Oh lagi ngajar Nggak lain. pakai microphone, jadi teriak 1, 2, 3, 4. Lupa bahwa saya ini penyanyi juga, dia rusak lah itu suara. Oh ya rusak karena teriak-teriak ngajar line dance. Jadi dari tahun akhir 80 sampai 90-an itu lagi hot-hotnya kan. Tapi sebenarnya berarti masih bisa menyanyi ya. Bisa. Tapi apa yang membuat kemudian langsung ada kegiatan lain yang dilakukan? Apa karena emang nggak bisa diem sehingga menemukan itu atau lagi Pertama galau? saya orang Manado, nggak bisa diem. Nah, yang kedua memang kelakuan saya, memang hobi saya itu memang suka dansa. Saya suka dansa sama nyanyi. Saya juga piara anjing, saya pelatih ya, amatiran. Tapi saya senang olahraga. Saya memang nggak bisa diem. Kayak begini diem itu saya udah grogi nih. sampai akhirnya duduk manis dikit ya. sampai akhirnya menemukan ada yang namanya bahasa isyarat. Itu waktu rusak suara. Waktu rusak. Itu kan suatu yang menyedihkan ya. Jadi nangis bombaynya tuh berapa bulan. Habis itu saya pikir ya, karena di keluarga banyak yang tuli, saya ambil aja belajar bahasa isyarat sama guru tuli yang kebetulan rumahnya dekat-dekat. Oh, ajarin aku dong, ajarin aku Oke, ya, ajarin aku. Rumpi no secret. Rumpi Gimana itu cerita Oh gitu. Rumpi no secret. sedikit nggak ada. Oh gitu. Gitu ya. Rumpi no secret. Yeah. Oke. Mbak Pinky ini kan nggak bisa diam ya. Kalau gitu kita challenge bagaimana ya. Kita akan tunjukkan sebuah dialog gitu ya. Dari dunia rumpi. No secret itu ya. Tolong terjemahkan ya. Secara langsung. Oke. Ini dia yang tugas yang pertama. Aku coba ya. Coba ya. Coba. What you thinking? Jeffrey Nicole atau yang akrab disapa Nicole lahir di Jakarta 15 Januari 1999. Jeffrey mengawali debut karirnya dengan bermain dalam film Pertaruhan bersama Aliando yang kemudian menuntunnya mendapatkan peran sebagai Nathan dalam film Dear Nathan.
Pada bulan April kemarin, Jeffrey membantu seorang pemulung dengan memberikan sekotak makanan dan uang cash 2 juta untuk menebus biaya obat. Kisah itu dibagikan oleh seorang saksi mata, Billy Hardiansyah, seorang driver ojek online yang ia tulis lewat laman Facebooknya. Sejak Juni kemarin, Jeffrey tengah mengalami permasalahan kontrak dengan mantan manajernya Bait Aragon karena tiba-tiba saja memutuskan keluar dari manajemen dan menerima kontrak film lain tanpa sepengetahuan Bait. Akhirnya pihak Bait memilih untuk mensomasi Jeffrey, sementara Jeffrey kini telah pindah ke manajemen baru. Bila saat kau jatuh. Devano Danendra, putra dari penyanyi dangdut Iis Dahlia yang lahir di Jakarta 23 September 2002. Beberapa waktu lalu, single baru Devano yang berjudul Ini Aku dituding sebagai plagiat lagu Firsa Besari yang berjudul April. Lewat postingan Instastory-nya, Devano mengungkapkan jika saat ini masalah kemiripan lagu tengah didiskusikan dengan pihak Firsa Besari langsung. Seperti apa kelanjutan permasalahan Devano dengan Firsa? Dan kedekatan antara Devano dan Brisya Jody? Benarkah mereka hanya sepupuan semata? Dan seperti apa keseruan syuting saat Jeffrey dan Devano bermain di film Dear Nathan Hello Salma? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Langsung kita panggilkan Jeffrey Nicole dan Devano. Halo, halo. Silakan ini. Oke, silakan duduk. Oh, Devano di sebelahnya. Mbak Pinky. Cepet banget ya, luar Ini biasa. ngomongin cepat sekali. Ngomongnya juga cepat. Maklum, kita cuma 30 detik harus Saya selesai. tadi cuma Devianto itu saya cuma D aja. inisial aja ya. Jeffrey karena kebetulan udah tahu dia. Aku lagi membayangkan kalau aku misalnya ya menerjemahkan isyarat tapi kayak gaya aku gitu yang serem. Bisa. Bisa ya? Umpamanya yang dibicarakan konteksnya sama dengan yang diungkapkan itu bisa. Pakai Nggak bisa ekspresi. kayak saya marah-marah kayak aku marah-marah tapi ngomongnya aku cinta padamu. Saya lagi marah-marah nggak? Konteks harus ada juga ya. Ih, luar biasa. Oke, nih sekarang kita sambil ngerumpi ya sama Jeffrey Nicole. Oke, nih ada artikelnya nih sebelum kita bahas filmnya Dear Nathan Hello Oke. Salma. Nih dianggap tidak profesional aktor Jeffrey Nicole sempat diberi somasi ya kamu waktu itu ya. Ini bulan Juni 2018. Iya. Kayak gimana sih masalahnya sekarang? Udah selesai sih Udah masalahnya. selesai. Dengan Iya. baik-baik atau dengan haru? Dengan baik-baik pastinya. Oh, dengan baik-baik. Apa sih sebenarnya kalau seorang kamu nih, kamu yang sedang karirnya lagi ya banyak film, Iya. kamu tuh mengharapkan apa? Manajemen yang seperti apa? Sekarang nih ke depannya. Yang bisa maintain aja sih, yang bisa manage. Kan manajemen harus bisa manage. Kamu yang di-manage menjadi Untuk kan aku pasti punya misi sebagai aktor Iya, dan aku pengen punya tim yang benar-benar satu visi juga. Dan kemarin cuma kesalahpahaman aja sih sebenarnya. apa sih misi kamu dan visi kamu sebagai aktor itu? Fokus jadi aktor film aja. Film aja, nggak mau sinetron. Enggak. Film tuh film yang kayak apa? Film yang pastinya berbeda dari yang pernah aku peranin sebelumnya. Itu sih yang aku pengen. Kamu ingin dikenal selalu berbeda. Oh, gitu. Kalau bisa jadi aktor bunglon lah gitu. Kalau kamu ibaratnya aktor, kamu ingin dikenal menjadi aktor yang bunglon. Aktor bunglon, bener. Pernah ada kamu ingin peran sesuatu terus gagal dapat itu? Ada biografi sih, tapi masih dalam tahap Casting. pitching ya. Enggak pernah nggak kamu pengen banget gitu sebuah peran tapi kamu gagal dan kamu ngerasa kecewa banget gitu? Ada? Enggak sih, enggak pernah. Oh, enggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang ada nggak yang peran yang kamu inginkan banget? apa Ada tapi aja? masih rahasia. Oke. Iya, ada tapi masih rahasia. Masih pitching juga? Masih pitching juga. Oh, oke. iya. Baik. Kalau gagal? Kalau gagal ya nggak apa-apa, ikhlas. Nah, ikhlas itu ada salah satu tema di film Dear Nathan juga nih. Nanti kita Tentang bahas deh. bagaimana seorang remaja yang bergejolak itu dari marah ini Iya, sampai akhirnya ikhlas, itu benar. Oke. Nah ini kita bahas dulu mengenai describe fotonya Jeffrey Oke. Nichols nih ya. Ada foto yang berikut ini nih, kita lihat fotonya. Ini adalah foto orang tua. Foto orang tua, ya bener. Aku pernah baca bahwa kamu itu sebelum jadi aktor sempat bantuin papa kamu jualan di mall. Iya. Jualan apa sih, Jeffrey? Papa dulu punya beberapa toko HP dan aku kalau main ke mallnya itu suka disuruh papa, Nicole bantuin tuh jualan kayak gitu sih, biar buat belajar. Kalau aku kan dulu anaknya pemalu tuh, jarang ngobrol sama orang, disuruh bantuin jualan biar ngobrol sama orang. Banyak dong ya pembelinya kalau waktu itu. Enggak juga sih. Pasti ya,
bapaknya bisa aja deh, oke. Terus abis itu kamu ketemu pencari bakat di situ Iya, juga. ketemu juga di situ dan akhirnya iseng-iseng karena hobi nonton film juga kan. Dan akhirnya dapat film pertaruhan, alhamdulillah. Oke. Apa sih kamu mendeskripsikan orang tua kamu? Gimana? Oh, kamu bisa. Oh. Diajarin sama Kak Bingki tadi. Oke, ayah, deskripsikan 3 hal tentang ayah kamu. Papa kuat, tegas, dan dan tahu apa yang dia mau. Iya. Mama. Mama lembut, penuh kasih sayang dan sabar. Kamu yang mirip di antara mereka apa? Apanya? Kalau papa pastinya tegasnya sih kayaknya ya, tegasnya. Semoga aja lembutnya kayak mama dan penuh kasih sayang juga. Oh gitu, oke. Nah kita ngomong masalah gosip ya. Gosip pasti isyaratnya apa tuh gosip? No, itu gosip. Itu ya. Kita bicara mengenai gosip sekarang ya. Ini ada muncul di Lambe Tura ya. Ada fotonya Jeffrey Nicole sama seorang perempuan yang kok beda sama pacarnya yang ada yang kita ketahui ya. Oke nih, kita lihat. Fotonya kayak apa sih? Oh ada video, bahkan kita lihat videonya berikut ini. Oke. Tepuk tangan gini ya, tepuk tangan. Jadi siapa itu Jeffrey? Itu Kathleen North Lewis. Itu lawan main aku buat di film Hit and Run, film Next. Oh film Next. Emang itu lagi gelendotan gitu tuh lagi film adegan? Enggak, atau- itu kita lagi bangun chemistry sebenarnya. Oh gitu. Jadi salah satu cara aku buat bangun chemistry sama lawan main itu ya ngancurin tembok yang misalkan kalau baru kenal nih segan buat pegangan kan. ada jarak Gini, nih ya, ada jarak. Itu yang aku harus hancurin sama lawan main. Terus pacar kamu nggak marah tuh ngeliat kayak gitu? Enggak sih, karena dia udah tahu itu buat pekerjaan dan Di awal-awal? di awal-awal juga udah aku kasih Tahu. tahu. Emang semua aktor gitu atau cuma kamu aja? Nggak tahu sih. Ini cara aku aja pribadi. Oh, berarti sama Amanda Rolles juga gitu? Amanda Rolles juga ada buat penghancuran itu, penghancuran temboknya pasti Makanya ada caranya. netizen menganggap kamu kayak chemistry-nya bagus banget sampai dijodoh-jodohin Iya, sama Amanda Rolles. alhamdulillah. Pernah dimarahin sama pacarnya Amanda Rolles? Enggak. Enggak pernah. Benar. Oke, next yang berikutnya ke Devano ya, Devano. Coba kita lihat ada artikel juga buat Devano, bunyinya adalah artikelnya adalah mengenai potret manis kedekatan Devano dan Brisia Jody. Ngakunya sepupuan. Ih, padahal ibunya aja nggak tahu kok. Ya sepupuan gitu. Ketawa lagi. Ngakunya sepupuan, jujur aja deh. Jadi Devano. emang papa kan orang Jogja. Jadi kalian sama-sama orang Jogja? Bukan, tar dulu. Oke. Netizen nih. Iya, aku Jadi mewakili orang netizen. Jogja tuh, emang orang Jogja tuh. Jadi aku sama Jody tuh papa sama mamahnya Jody, mereka katanya sepupuan, kata papa gitu. Oh, kata papa. Nah, ternyata pas aku interogasi lagi, aku tanya mamanya Jody, ternyata emang benar sepupuan sama saya gitu. Tapi? Terus katanya sebenarnya nggak sepupuan, tapi sahabat, tapi udah dianggap sebagai saudara sendiri. Oh, oke. Berarti itu nggak ada hubungannya sama kamu sering foto dekat-dekat sama Brisia Jody dong? Aku juga kan orangnya kan pacaran tuh kayak, Oh. Kenapa? aku kan juga orangnya kayak Banyak teman. pacaran apalah, yang penting banyak temen. Pacaran apalah dulu yang kemarin sama situ lama Itu kan nggak banget pacaran, ya. kan? Ngakunya nggak pacaran, ya kan? Ngakunya pacaran. Ngakunya. Jadi kamu sama Brisia kalau menggambarkan hubungan kalian tuh apa? Ngapain? Mirip nggak sama yang kemarin sama siapa? Stevie ya? Stevie, sebut aja Stevie. Sebut saja Stevie istilahnya. Nggak, sama sih sama. Oh sama? Sama, cuman mungkin bedanya kalau Jody itu udah deket sama keluarga aku dan semua keluarga tuh sepenuh keluarganya karena kita udah emang dianggap saudara sendiri. Oh, jadi kalau sama Mas Stevie berarti Sama. ya sama dong ya. Oke. Lagunya hancur. Gitu ya. Oke, next yang berikut ini yang membuat hati kamu hancur. Kemarin adalah kamu karena netizen menghujat kamu karena menganggap lagu kamu
Ini justru lagu kamu yang perdana ya? Iya, enggak. Lagu bukan. kedua. Lagu kedua kamu itu dianggap menjiplak lagunya Virsa gitu. Iya. Kamu sempat posting katanya, ada VT kebersamaannya dulu. Ya oke. VT kebersamaan Devano dan Brisya yang membuat hancur hati banyak perempuan di luar sana. Kita lihat yang berikut ini. Aduh, gak pernah senyum, males banget. Gak usah galau. Tiga hal menggambarkan Brisya. Orangnya baik. Baik mas standar. Ya, Udah tapi, pasti baik. tapi dia baiknya tuh baik beda. Oh standar ya, standar. Nah, baiknya beda. Bedanya Mas Tevi apa baiknya? Aduh. Baik, tulus, Tulus. apa adanya. Dia tuh Apa adanya gitu ya. Gitu tuh nggak suka apa? kayak jaim gitu lah. Itu yang kamu suka dari Brisya. Oke baiklah. Next yang berikutnya yang mengenai plagiat. Coba kita lihat. Ini sampai ada postingan kamu ya. Kamu dihujat dan aduh nggak kebaca ya. Siang teman-teman semua, alhamdulillah kedua pihak udah saling berhubungan. Terima kasih banyak buat semua yang udah mengingatkan Devano juga atas dari single ini yang mungkin memang mirip dengan lagu Aprilnya Mas Virsa. Semua akan diklarifikasi. Kita semua bisa santai dan tenang untuk menghadapi semua ini. Tapi kamu sempat mengatakan bahwa kamu sempat down. Iya benar. Pastinya kan kalau misalnya ada masalah yang kita tiba-tiba kayak aduh ini kenapa lagi nih, baru kita bangun Karir ya. Lagi bangun nih ya. Tapi ya alhamdulillah sih masalah ini udah kelar lama banget, udah kelar. lama. Jadi Pada saat kamu down, kamu apa yang kamu lakukan? Ngapain kamu? diem sih, karena aku orangnya lebih memendamkan itu. Karena aku juga nggak ada orang yang untuk di saat itu nggak ada orang yang bisa aku hubungin. Jadi Mama? Mama kan juga, aku kan jarang ketemu mama sama papa. Jadi aku juga nggak mau melibatkan mereka. Jadi aku lebih baik kayak diem di kamar dengan lagu santai. Kayak. Terus begitu mama tahu, apa yang dilakukan mama? Udah alhamdulillah karena kita ini memang satu profesi dan udah saling mengerti satu sama lain. Jadi oke, yang kita harus lakuin ya kita berdoa dan menyelesaikan dengan baik. Oke. Mama ngadepin netizen yang Aduh nggak tahu kalau mama tuh gimana tuh kawan-kawan. Nggak tahu deh. galak sih mama kamu ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku alhamdulillah karena kita kedua pihak ini nggak mau cari sensasi, jadi kedua pihak udah ketemu, udah saling ketemu, udah saling Kamu nggak komentar lah mengenai ya netizen. udah saling ngomong-ngomong. Apa sih yang sebenarnya diributkan oleh netizen di luar sana? Coba kita lihatin lagunya Devano sama lagunya Virsa. Bila saat kau jatuh dan mulai merasa rapuh, benakku siap bersandar, namun ku selalu menggenggam. Kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar, tangan siapa yang tak melepas, ku yakin aku. Ya nggak apa-apa lah, semakin kuat lah kamu dapat masalah ya. Oke, kita andai-andai sekarang ya. Andai-andai kalau bahasa isyarat gimana andai-andai? Kalau coba pikir apa gitu. Oh gini Kalau. ya. Kalau ya. Oke, kita tanya andai-andai. Kalau kamu ya, Jeffrey, diminta pasangan main film sama artis yang menurut kamu dia itu hobinya settingan. Apa yang akan kamu lakukan? Terima atau enggak? Tergantung cerita sih. Oh tergantung cerita. cerita. Kamu nggak pilih-pilih pasangan main. Itu kan keputusan produser. Oh gitu, bukan keputusan kamu. Aku nggak ambil deh, nggak gitu. Nggak. Oke. Andai kamu harus beradu akting dengan artis yang lagi naik daun banget tuh dan dia mengalami star syndrome, apa yang akan kamu lakukan? Star syndrome apa star syndrome? Pokoknya Star syndrome. pakai kata sombong aja. Oh sombong. Pakai kata Star syndrome. Kayak misalnya sombong gitu ya. Heeh. Ya gimana ya? Ya dijalanin aja sih. Itu terserah dia. Naik turunnya. Pernah? Nggak pernah sih alhamdulillah. Nggak pernah. Kamu pernah mengalami star syndrome? Nggak tahu. Itu kan orang yang ngerasain. Oh, oke. Iya. Oh iya. orang lain ya. Orang lain yang ngerasain. Aku tanya berarti sama Devana, dia orangnya sombong. Enggak, dia nih orangnya
apa ya, kan aku juga baru di dunia acting kan, jadi banyak belajar dari Kak Nicole. Cela, kamu bikin pinter banget ya, kamu muji-muji terus bikin dia jadi tua banget gitu ya. Andai kamu diminta memerankan tokoh Dilan. Apa yang akan kamu buat berbeda? Kayak nggak mungkin sih. Kan ini andai ya. Andai itu apa yang bisa terjadi ya? Andai. Ayo. Yang buat berbeda apa? Buat berbeda. Nggak, aku nggak bakal bikin beda. Aku bakal bikin sesama mungkin sama bukunya. Kalau Sesama mungkin sama bukunya. Iya, sama mungkin sama bukunya. Yaitu kalau menurut kamu Dilan itu adalah lebih Panglima tempur. panglima tempur. Jadi lebih gitu. Panglima tempur yang romantis sama ceweknya gitu. Which is Oh, Serem sama orang, romantis sama ceweknya gitu. oke, baiklah. Oke, sekarang kita challenge ke Dek Pinky Warau. Challenge lagi. Oke, challenge ya. Udah siap di bener ya? Ada sebuah tayangan. Berapa tayangan? 3 atau 2 apa? Oh, aku harus Oh, lihat 3. harus Oke. lihat ke ini ya. Lihat kemana? Kemana nih? Lihat ke situ. Oke, lihat ke layar itu. Oke, kita mulai yang pertama. Pakai ekspresi ya, tetap ya. Memeras dia atau minta uang terus kok. Itu kewajiban anak terhadap orang tua ya kan. Kalau dia memberi, dia ikhlas, dia berkah, dia baru berapa sih ngasih saya? Ada sekian miliar nggak ada. Nggak seperti anak-anak orang lain kok. Katanya dia kaya. Ngomong sama orang pencitraan dia tulang punggung. Ngolain adiknya aja susah. Kan dia sendiri yang mau. Ingatlah bahwa dalam masa peperangan kita memerdekakan diri bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tapi di bawah palung gajah peperangan dan juga api yang berkobar-kobar untuk satu tujuan, merdeka, menang, meraih hasil sebanyak-banyaknya. Siapa kita? Indonesia. Supriyadi, pemuda dari Surabaya, menyamakan kedudukan Bung Bindar. Aduh, capek ya. Aku kaget dikasih kayak gini. Udah habis marah-marah, habis itu wah itu. Marah itu ibunya, kenapa sih kok marah-marah aku jadi ikut jadi Udah selesai sih masalahnya itu, tapi marahnya tetap tersimpan yang paling susah mana dari 3 itu? Yang paling susah yang mana? Yang paling satu untuk saya. Iya, hari ini. hari tadi ini. Yang nyanyi dangdut. Oh, nyanyi Karena saya dangdut. nggak hafal kata Karena nggak hafal Jadi kata. saya cuma dengar sedikit-sedikit aja. Oh, aku pikir yang Kalau jebret. yang mama itu enak kok, yang jebret itu enak, Oh. keras suaranya dan Oh, aku kencang. bebas Oh, berekspresi. jebret. Tapi yang lagu yang agak susah. Yang lagu tadi, yang karena susah. Saya tidak hafal. Oh, nanti aku ajarin gayanya. Goyang dumang tuh gini-gini Goyangnya ya. sih. Nyonteknya sudah sedikit tadi, Iya, kan tutup suaranya tadi. nggak terlalu jelas ya. Oke, baiklah. Kita masih akan berkumpul bersama bintang tamu kita dan nanti kita akan mengundang Susan Same dan Amanda Rawley. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.